Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat rahmatnya, hidayahnya kita semua masih bisa berkumpul pada malam hari ini dalam rangka melaksanakan sholat Isya berjamaah, dan nanti akan dilanjutkan dengan sholat tarawih dan witir berjamaah. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan memperbanyak salawat kepada beliau kita berharap syafaatnya di yaumil akhir kelak. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak dan ibu jemaah mushola Al-Hikmah dan juga Bapak Ustaz Abdul Majid, di sini saya mewakili badan mushola Al-Hikmah menyampaikan seperti biasa, sebagaimana malam sebelumnya. Sebelum kita melanjutkan sholat tarawih, kita akan mengadakan tausiah yang mana pada malam hari ini akan diisi oleh Ustaz Abdul Majid Siregar. Kemudian bertindak sebagai bilangan nanti akan saya bawakan sendiri. Dan satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, bahwasannya panitia penerimaan zakat fitrah mushola Al-Hikmah sudah dapat menerima zakat dari bapak-bapak dan ibu sekalian, yang mana pelaksanaannya adalah ba'da salat tarawih sampai dengan pukul 11, dan batas waktu penyerahannya adalah pada satu hari sebelum malam takbiran. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, wala hawla wala quwwata illa billah aliyyil azim. BKM Mushola Al-Hikmah yang saya hormati, kemudian ustadznya wal ustazahnya juga yang saya hormati, sepuh masyarakat, tokoh masyarakat komplek perumahan Pesona Nabila juga yang saya hormati, serta bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah Qiyamul Lail yang saya hormati. Bapak dan ibundaku, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena doa kita dikabulkan oleh Allah. Sebagaimana Bapak dan ibundaku, ketika kita memasuki bulan Rajab dan bulan Sya'ban kemarin, imam kita, kemudian guru-guru kita yang datang ke komplek ini, mereka berdoa kepada Allah dengan untayan kalimat Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkatilah kami dengan bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa ballighna fi syahri Ramadan
dan sampaikanlah umur kami dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah Pak Haji, doa kita dikabulkan Allah. Hari ini kita sudah sampai dengan bulan Ramadan, dan pada malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-9. Ya, yang ke-9 dari pelaksanaan malam bulan Ramadan. 8 hari puasa, 9 hari kita akan melaksanakan sholat qiyamul lail. Yang ke-9 inilah malam hari ini. Karena itu Bapak Ibu Bundaku semuanya, coba mari kita telisik dulu tentang Ramadan. Kalau ini sudah disampaikan Pak Royke, maka anggaplah ini sebagai ulang kaji. Ya kan Pak Haji, ya kan? Anggaplah ini sebagai ulang kaji, lancar kaji karena diulang-ulang. Kalau ini sudah disampaikan oleh para guru-guru kita yang terdahulu. Apa ini Ramadan? Ternyata Bapak dan Ibu Bundaku, Ramadan ini adalah salah satu bulan yang memang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diperuntukkan buat umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia Ramadan. Kita lihat dalam sebuah hadis qudsi. Ini hendaknya jadi perhatian kita baik, karena hadis qudsi ini firman Allah. Cuman dia bukan Quran, kalam Allah. Gitu ya kan? Nah, dia bedanya. Jadi dalam hadis qudsi itu Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam, "Wahai Musa, Aku akan memberikan 2 cahaya kepada umatnya Nabi Muhammad, di mana 2 cahaya ini kata Allah akan dapat menerangi 2 kegelapan." Nabi Musa alaihi salam bertanya, "Wahai Allah, apa 2 cahaya itu? Dan kemudian apa 2 kegelapan itu?" Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, 2 cahaya itu wahai Musa, yang pertama adalah cahaya Ramadan, yang kedua adalah cahaya Al-Quran. Nah ini baik, 2 cahaya itu. 2 kegelapan itu yang mana ya Allah? Jadi 2 cahaya ini akan dapat menerangi 2 kegelapan. Mana 2 kegelapan itu? Yang pertama adalah kegelapan kubur, dan yang kedua adalah kegelapan ketika kita berada di padang mahsyar. Bu, gelap enggak kubur? Belum pernah masuk, ya kan? Cuman kalau secara logika penglihatan kita, maka kita akan menyatakan gelap sempit itu kubur, dan itu pasti baik. Kita akan masuk ke tempat itu. Apa yang menerangi? Apa yang mencahayai? Ternyata 2 ini Bapak Ibu dan semuanya, Ramadan dan kemudian Al-Quran. Yuk kita lihat Ramadan yang dulu, ya kan? Apa itu Ramadan? Ramadan sudah dibahas aja. Belum. Nah, gitu ya kan? Agak ulang-ulang aja lah ya. Ramadan asal katanya Ramadan artinya panas. Panas yang membakar. Karena memang Ramadan itu diletakkan di antara 12 bulan itu di tempat yang panas. Ada yang menjelaskan panas itu maksudnya adalah panas
suhu panas yang keluar dari tubuh orang yang berpuasa disebabkan karena haus dan lapar. Makanya Pak, kalau kita berpuasa itu kan nggak tanggung. Haus kita rasakan, lapar kita rasakan, itu badan macam terbakar loh Pak. Badan macam terbakar. Nah ketika haus itu cukup luar biasa kita rasakan, lapar pun juga cukup luar biasa kita rasakan, lalu kemudian hawa panas muncul dari dalam tubuh kita. Yang paling enak Bapak dan Ibu Bundaku buka minumnya yang mana? Yang dingin. Itu pasti yang dingin. Tapi kalau yang dingin kita minum, maka akan bertentangan dengan hadis Nabi, saum tasihhu, puasalah supaya sehat. Saum tasihhu, puasalah supaya sehat. Makanya kemarin aku lihat di TV wawancara seorang dokter. Dia memberikan tips kepada orang yang melaksanakan ibadah puasa. Ketika berbuka puasa, yang pertama kali diminum itu jangan yang dingin, tapi yang hangat. Itu dia. Supaya jangan berlawanan antara tubuh yang mengeluarkan hawa panas disebabkan karena haus dengan minuman yang kita minum, karena itu akan drop, langsung dingin tubuh kita. Ketika kita minum es, itu akan menimbulkan dan memberikan dampak penyakit kepada orang yang berpuasa. Jelas ini akan bertentangan dengan hadis Nabi saum tasbih, berpuasalah supaya sehat. Nah ini Pak, Ramadan itu adalah bulan yang sangat panas. Itu Ramadan. Apalagi Ramadan itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala adalah salah satu bulan yang mulia. Di mana kemuliaan bulan Ramadan, Bapak dan Ibu Bundaku semuanya, di samping cahaya yang dapat menerangi kegelapan kubur nanti dan kemudian kegelapan di padang mahsyar, Ramadan itu Bapak dan Ibu Bundaku adalah salah satu bulan mulia karena di dalamnya diturunkan semua kitab Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada para nabi dan rasul Allah. Taurat diturunkan pada malam bulan Ramadan. Kepada siapa Taurat diturunkan? Nabi Musa. Kita wajib mengimaninya. Kan Bu, baik. Kemudian Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam juga pada bulan Ramadan. Injil diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Isa pada bulan Ramadan. Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pada bulan Ramadan. Mana dalilnya? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sebagai apa Al-Quran diturunkan? Sebagai hudan linnas, petunjuk kepada manusia. Yang memberikan keterangan, yang memberikan cahaya, yang memberikan pengetahuan kepada manusia. Bapak dan Ibu Bundaku semua, singkat saya sampaikan. Apa sih kalau di dalam kubur, Pak Haji, itu pasti gelap, kan gitu, karena tempatnya sempit. Itu dikubur di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu kan kalau manusia ini kan dijadikan oleh Allah itu summa yuhyikum summa yumitukum summa ilaihi turja'un. Kita itu kan dijadikan Allah dari tidak ada, kemudian diadakan, kemudian ditiadakan, kemudian diadakan lagi. Dari benda mati kita dihidupkan, dari hidup kita dimatikan, dari mati kita dihidupkan lagi oleh Allah. Nah ketika kita dihidupkan oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala tempatkan kita di salah satu tempat yang namanya padang mahsyar. Matahari terbit, matahari dimunculkan oleh Allah. Tapi apa yang gelap di sana? Di padang mahsyar itu apa yang gelap? Itu dia Pak.
kegelapan kita di sana itu, Bapak dan Ibu Daku, semuanya adalah ketidaktahuan kita. Kemana kita mau mengarah? Kepada sosok pimpinan. Karena nanti di sana Bapak dan Ibu Daku semuanya, kita itu berdiri di pimpinan kita masing-masing. Miliaran manusia, mungkin barangkali triliunan manusia. Sekarang aja penduduk dunia berapa? 4 miliar lebih penduduk dunia sekarang ini. Bayangkan Bapak dan Ibu Daku semuanya, dikumpulkan manusia jadi satu, mulai dari Nabi Adam sampai nanti ila akhir. Termasuk Ya'juj dan Ma'juj di situ dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ kita semuanya akan mengalami kebingungan, kemana ini kita mau mengarah? Kemana kita mau mengadu? Siapa yang dapat memberikan syafaat kepada kita? Maka Pak, Bu, itu dijelaskan. Tujuan sering jelaskan. Ada yang mengadu kepada Adam, tapi ditolak. Ada yang mengadu kepada Nuh, tapi ditolak. Ada yang mengadu kepada Ibrahim, tapi ditolak. Ada yang mengadu kepada Musa, tapi ditolak. Ada yang mengadu kepada Nabi Daud, ditolak. Ada yang mengadu kepada Nabi Isa, ditolak. Lalu mereka bingung kemana? Maka umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Pak Bu, tidak dibingungkan dia. Kenapa? Karena dia diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala berupa cahaya Al-Qur'an. Siapa yang didatangin? Pimpinan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kegelapan kita nanti di sana seperti itu, baik. Kebingungan kita ini mau mengarah kemana? Karena miliaran atau mungkin barangkali triliunan manusia atau makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berkumpul di padang mahsyar. Karena itu Bapak dan Ibu Daku, ayo mari kita berupaya untuk memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Janganlah kita sia-siakan Ramadan ini. Pertemuan ini adalah pertemuan Bapak dan Ibu Daku. Mungkin inilah pertemuan terakhir kita, yang kita memang tidak mengetahui apakah kita dapat bertemu kembali dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Wallahu a'lam. Karena itu Bapak dan Ibu Daku, ayo mari manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Apa yang kita perbuat? Pertama, dapatilah rahmat berupa ampunan Allah. Karena Ramadan itu syahrul maghfirah, bulan ampunan. Ramadan bulan ampunan. Gembira saja kita dengan datangnya bulan Ramadan, sudah diampuni. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa atas dasar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya yang telah lalu. Kita Pak semuanya, saya yakin, karena saya ini terus terang saja, bukan saya berceramah di hadapan orang yang tak tahu, tapi saya ini berceramah di hadapan orang yang tahu dan paham. Ada dia. Jadi taubahnya bukan saya mengajari burung yang sudah terbang. Tidak, cuman saya hanya sekedar mengingatkan saja kepada kita semuanya untuk membangkitkan iman. Karena kita semuanya sudah paham. Sungguh kita semuanya paham bahwa yang menyengsarakan itu adalah dosa. Gak ada yang lain, baik di dunia maupun di akhirat. Bahwa yang mendatangkan malapetaka baik di dunia maupun di akhirat itu adalah perbuatan maksiat yang kita perbuat. Gak ada yang lain. Gempa Palu Pak ya, kemudian likuifaksi di Palu, tsunami di Palu, itu kalau ditelusur dan ditelisik ada beberapa kemaksiatan yang dilakukan sehingga
Allah Subhanahu wa taala timpakan azab ke sana. Sebagai apa? Peringatan untuk dijadikan pelajaran kepada manusia, jangan sampai mengulangi perbuatan maksiat yang dapat mendatangkan malapetaka dan azab. Dosa Bapak dan Ibu Daku semua itu mendatangkan malapetaka. Apa yang sangat kita khawatirkan? LGBT itu yang sangat kita khawatirkan. Yang kemarin Kemenak kita itu seolah-olah memberikan peluang kepada kelompok LGBT dengan statement yang beliau kemukakan setelah blunder beliau menyatakan ketua masjid dengan lalu beliau membuat suatu pernyataan dengan menyatakan untuk menghormati hak-hak LGBT. Wah, ini aku khawatir betul Bapak dan Ibu Daku semuanya. Kalau ini terjadi, maka tinggal tunggu saja azab yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi yang kena itu bukan mereka saja yang kena, termasuk juga kita yang kena. Jadi yang tersapu bukan hanya orang-orang yang berbuat maksiat saja. Kalau orang-orang yang berbuat maksiat, wah, aman kita. Aman kita. Tapi ternyata azab dan kemudian balak dan bencana yang terjadi itu juga akan tertimpa terhadap orang-orang Islam dan orang-orang yang beriman. Jadi tidak hanya mereka saja, kita pun juga kena balaknya, kita pun kena juga azab. Maka oleh karena itu Bapak Ibu Daku, kita sudah menyadari bahwa dosa itu menimbulkan malapetaka, dosa itu menimbulkan dan mendatangkan azab. Maka bertaubatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Wasari'u ila maghfirah, cepatlah kamu kepada ampunan Allah. Jangan tunggu lama-lama, karena itu nanti akan mendatangkan bahaya. Ya, kita nggak tahu. Tunda taubat, tunda minta ampun, tunda taubat, tunda minta ampun, tahu-tahu datang malaikat Israil mencabut roh kita. Aduh, Allah Rabbi, sangat geri kita, Pak. Azab ketika diletakkan kita di kubur itu, aku tidak bisa bayangkan Bapak dan Ibu Daku semuanya. Karena bukan apa? Logikanya ini. Alat trigger yang pertama kali berfungsi bagi seorang bayi ketika di dalam rahim itu adalah telinga. Itu dia. Maka bayi itu bisa stres itu karena terjadi benturan sesuatu atau suara-suara sesuatu yang menyebabkan dia terkejut. Makanya perut ibu itu bisa ke sana, bisa kemana. Yang kedua, alat dari panca indera orang yang ketika ia mengalami koma yang masih berfungsi adalah telinga. Maka kata Nabi, lakidu mautakum la ilaha illallah. Ajarilah orang yang mau mati atau yang sakaratul maut itu dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, berarti yang berfungsi pada saat itu adalah telinga. Kalau mata sudah nggak bisa lagi untuk membedakan siapa yang datang, mulut terkunci, tangan sudah tidak lagi dapat bergerak, hanya telinga yang bisa mendengar. Dan itu Pak pengalaman spiritual saya yang saya alami ketika saya dipanggil menghadapi orang yang koma, dibacakan Quran, kemudian ditahlilkan. Ada 1 jam, lalu kemudian dia tersadar. Setelah dia sadar, beberapa jam kemudian dia bercerita pengalamannya. Ketika dia tak sadar itu dia berada di alam atas putih semuanya, dia tak tahu kemana. Tahu-tahu didengarnya suara sayup-sayup orang yang membaca Al-Quran. Nikmat betul rasanya dia mendengarkan kalimat Al-Quran dibacakan itu. Nikmat betul dia mendengarkan kalimat la ilaha illallah yang dibacakan itu. Maka dia cari di mana sumbernya, lalu dia terbangun. Itulah Bapak tadi mendaku.
Wallahi, demi Allah, itu yang saya alami, itu yang saya tahu dari orang yang tak sadar itu. Saya dipanggil jam 4:30 pagi. Saya dipanggil. Kemudian yang ketiga, anak indera manusia setelah dia meninggal dunia yang berfungsi juga adalah dari namanya. Apa yang bisa kita jadikan sebagai landasan? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika jenazah itu diletakkan, lalu kemudian dikuburkan, ia mendengar langkah kaki orang yang menguburkannya itu meninggalkan dirinya. Lalu kemudian datang malaikat munkar wa nakir. Maka di dalam menguburkan itu pun ada adab. Bapak tadi pun aku pakai tikar kita dijadikan. Taruhkan tanah itu. Kenapa? Karena jenazah itu mendengar. Bayangkan bapak dan ibu daku semuanya, kita mendengar pada saat itu, tapi kita tidak mampu berbuat apa-apa. Tinggal kita menunggu. Apa yang ditunggu? Soal pertanyaan dari malaikat munkar wa nakir. Buka Google, bagaimana wajah malaikat munkar wa nakir itu. Silakan Pak buka Google. Karena kalau dijelaskan panjang ini. Iya. Bagaimana wajahnya? Aku ketika membaca itu tidak bisa membayangkan. Kenapa? Karena kita semuanya pasti akan mengalami dan menjumpainya. Tidak ada satu pun di antara kita yang luput. Pasti baik. Kecuali mati pada bulan Ramadan dan mati pada malam Jumat. Yang kedua, ayo dong manfaatkan Ramadan ini karena bulan doa. Banyak berdoa. 3 doa yang dikabulkan Allah kata Nabi dalam hadis riwayat Abu Hurairah. Yang pertama, pemimpin yang adil. Itu doanya kabul. Jangan pemimpin yang adil kita katakan Pak Jokowi. Tidak. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tiap kamu itu adalah pemimpin. Tiap kita ini adalah pemimpin. Jadi saya pemimpin kepada istri dan anak saya, bapak pemimpin buat istri dan anak, ibu juga adalah pemimpin. Maka ketika kita mampu berbuat keadilan, doa kita kabul. Yang kedua, doa orang yang berpuasa kabul, dikabulkan Allah. Yang ketiga, doa dari orang yang tersakitin atau terzalimi itu kabul. Maka hati-hati kata Nabi dengan doa orang yang pernah kita sakiti. Doanya kabul. Hati-hati kita. Maka oleh karena itu Bapak dan Ibu Daku, minta kita yang pertama kita minta, Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan husnul khatimah. Ini baik. Tahu pendeta Saifuddin? Tahu. Kita nggak usah cerita aibnya, kita nggak usah cerita buruknya. Pendeta Saifuddin itu dari mana dulunya baik? Muslim. Dan dia mengaku seorang ustadz dan guru di salah satu pesantren. Tapi kenapa kok bisa berubah dan berbalik kepada? Bahkan sekarang menghancurkan dan menjelek-jelekkan Islam. NTT juga orang yang berasal dari Islam. Dan masih banyak lagi ustadz-ustadz yang masuk. Yusuf Rodi contohnya juga. Yusuf Rodi. Maka Nabi berkata, Aisyah, Allah itu muqallibal qulub. Apa itu muqallibal qulub? Suka membolak-balikkan hati manusia. Maka Nabi berdoa, Sabbit qalbi ala dini, ya Allah tetapkan hatiku dengan agamamu yang lurus ini. Tetapkan hatiku dengan kalimat la ilaha illallah. Karena memang kita tidak tahu. Bapak dan Ibu Bunda, kita di antara dua hal ini, Pak Ibu, maka minta kepada Allah di bulan Ramadan ini. Gak apa ya Pak, agak lama. Salat terus sebentar aja, 15 menit siap. Iya. Kita di antara dua perkara ini Pak. Mana dia? Iman, kafir, iman, kafir, iman, kafir. Karena iman kita, Pak Bu, kata Nabi, itu bagikan bulu di padang yang tandus. Jadi kena embus angin yang atas ke bawah, embus angin lagi yang atas ke bawah, begitulah dia keadaan. Jadi iman kafir, iman kafir, iman kafir. Yang kita khawatirkan Bapak dan Ibu Daku wafat kita dalam keadaan kafir.
Imam Ahmad dalam keadaan komanya ditanya oleh iblis, "Hei Imam Ahmad," dia bercerita kepada anaknya ketika dia salah, "Hei Imam Ahmad, apakah engkau telah selamat dari tipu daya?" Imam Ahmad menyatakan, "Belum." "Betul," kata iblis. "Ingat Imam Ahmad, sepanjang ruh manusia masih berada di jasadnya, maka aku akan berusaha untuk menyesatkan." Bayangkan Pak, dalam keadaan sakaratil maut, ruh kan masih di jasad, dia akan berusaha untuk menyesatkan kita. Ini Pak Bu semuanya. Maka doa, Allahu biha, Allahu biha, Allah bi husnil khotimah. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khotimah. Atau doa dalam bahasa itu, wafatkan aku dalam keadaan husnul khotimah. Demikian yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah dari Ustaz Abdul Majid. Semoga apa yang disampaikan beliau bisa menambah wawasan kita dan ilmu kita untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam ibadah kita. Kepada bapak-bapak, mari sama-sama kita meneruskan satu kepada ibu, karena kita akan melanjutkan ke B News TV.